Halo semua, kenalin namaku Ilma Nuridaya, biasa dipanggil Ilma. Nah, di sini aku akan jelasin tentang salah satu e-commerce yang terkenal di Indonesia. Yaitu Bukalapak. Pasti kebanyakan dari kalian udah tahu kan apa itu Bukalapak? Itu loh aplikasi yang ikonnya dominan warna merah. Atau bahkan kalian pernah lihat video iklan Bukalapak yang sempat viral waktu tahun 2017-an. Nih videonya. Bukalapak emang cincai, harga santai kagak lebay. Dinego aja say, pasti bisa say. Dinego sampai okai. Ayo semua yang dinego bisa dinego. Nego di tahun jago. Ambil HP say, tinggal nego sampai cincai. Pilih produknya. Dinego aja say, pasti bisa say. Dinego sampai hokai. Nah, di video kali ini aku akan jelasin ke kalian tentang apa itu Bukalapak, sejarah berdirinya Bukalapak, fitur-fitur unggulan dari Bukalapak, sampai cara belanja di Bukalapak. Selamat menonton. Siapa di antara teman-teman yang tidak mengenal aplikasi Bukalapak? Mungkin kalian hanya sekedar melihat iklannya di TV atau bahkan kalian menjadi salah satu pengguna Bukalapak. Nah, tahukah kalian bagaimana awal terbentuknya Bukalapak? Yuk simak penjelasan sejarah berdirinya Bukalapak sehingga menjadi salah satu marketplace terbesar di Indonesia saat ini. Sejarah di Bukalapak dimulai pada 10 Januari 2010 yang mana didirikan oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Fajri Nur Rasyid. Saat lulus dari Institut Teknologi Bandung, Ahmad Zaki memulai karir profesionalnya dengan mendirikan bisnis konsultasi di bidang teknologi komputer. Ia menjalankan bisnis dengan menangani pembangunan sistem IT perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Selain itu, ia juga pernah mengerjakan proyek pembuatan software Quick Point dalam pemilu atas permintaan sebuah stasiun televisi swasta. Terdorong dari keinginannya yang ingin mendirikan sebuah usaha yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, ia mendirikan sebuah situs yang merupakan marketplace e-commerce sekaligus startup yang dikenal dengan nama Bukalapak. Awal mula mendirikan Bukalapak, Ahmad Zaki dan dua temannya termotivasi dengan adanya Amazon dan Alibaba di luar negeri. Mereka termotivasi untuk membuat bisnis yang sejenis di Indonesia. Penggunaan nama Bukalapak pun melalui proses yang panjang. Ahmad Zaki dan kedua temannya mengumpulkan kurang lebih 100 calon nama platform. Kemudian dipilihlah yang sesuai dengan modal mereka saat itu. Lantaran tak punya banyak modal, mereka memilih harga domain yang paling murah yaitu seharga Rp80.000. Tahun-tahun awal perjalanan Bukalapak pun terbilang cukup berat. Ahmad Zaki dan temannya bahkan sempat berpikir untuk menutup Bukalapak. Kesulitan mendapat modal adalah salah satu alasannya. Beberapa bulan setelah rencana penutupan Bukalapak, datanglah seorang investor dari Jepang, yaitu Batavia Incubator. Investor tersebut mempercayakan uang senilai 2 miliar rupiah kepadanya. Sontak harapan-harapan Zaki dan kedua temannya pun kembali bangkit. Kemudian Bukalapak mulai eksis di internet sehingga membuat investor-investor lain tertarik, mulai dari Green Ventures, MTech, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mendapat suntikan dana yang besar, Zaki mulai merekrut orang-orang yang lebih mengerti dan berpengalaman di dunia marketing online. Jumlah pengguna dan seller pun meningkat pesat setiap harinya. Hingga hari ini karyawan Bukalapak telah mencapai lebih dari 2.000 orang. Tentunya pencapaian tersebut tidak didapatkan dengan mudah, apalagi kebanyakan karyawan Bukalapak adalah anak-anak milenial yang mempunyai banyak ide-ide cemerlang. Bukalapak dari tahun ke tahun terus menunjukkan pertumbuhannya. Hingga saat ini Bukalapak memiliki lebih dari 4 juta pelapak, 50 juta lebih pengguna, dan lebih dari 500.000 mitra Bukalapak.
Selain itu, Bukalapak juga terus berinovasi menciptakan berbagai fitur-fitur yang dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya. Pada Januari tahun 2018, bertepatan dengan perayaan ulang tahun Bukalapak yang ke-8, Bukalapak mengumumkan posisinya sebagai unicorn keempat di Indonesia. Istilah unicorn sendiri merujuk kepada startup dengan valuasi mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 14,2 triliun rupiah. Pada 6 Agustus 2021, Bukalapak secara resmi mendaftarkan namanya di Bursa Efek Indonesia, menjadikannya perusahaan teknologi pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia, bahkan Bursa Efek kawasan Asia Tenggara. Pada awal tahun 2020, Ahmad Zaki selaku founder Bukalapak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO Bukalapak dan kemudian digantikan oleh Rahmat Kaimuddin. Saat ini Ahmad Zaki masih tercatat sebagai penasihat dan founder di Bukalapak. Sementara dua co-founder Bukalapak lainnya yaitu Fajri Nur Rasyid dan Nugroho Heru Cahyono juga memutuskan mundur dari Bukalapak. Namun pada 28 Desember 2021, Rahmat Kaimuddin juga memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO Bukalapak karena ingin melanjutkan karirnya untuk mengabdi kepada negara. Kemudian Willy Salim resmi ditunjuk sebagai CEO Bukalapak menggantikan posisi Rahmat hingga saat ini. Semoga perusahaan rintisan anak bangsa ini dapat bertahan dan bersaing dengan perusahaan marketplace lainnya. Boleh di-share lagi awal-awal ketika Ahmad Zaki menemukan ide Bukalapak? Dulu tahun 2000, saya mulai Bukalapak 2010. Dan kalau kita ingat ya 2010 itu kan kalau nggak salah booming komoditas. Terus kita ngelihat sosok seorang pengusaha Indonesia itu umumnya ya dari komoditas. Terus harus bermodal besar untuk memulainya. Atau punya teman yang bermodal besar gitu. Dan saya nggak memenuhi syarat lah untuk itulah. Karena saya orang tuanya guru. Terus nggak ada pengalaman. Nggak ada darah bisnis. Modalnya nol lagi, nggak punya modal Mbak. Jadi, dari kampung kan? Betul, dari kampung Sragen, mungkin banyak yang nggak tahu di mana itu. Tapi kira-kira ketika mulai bisnis tidak ada sama sekali ekspektasi untuk oh ini tuh bisnis besar, bisa besar. Jadi ekspektasi saya oh nanti usia 50 nanti bisa pensiun punya bisnis karyawannya ribuan gitu. Itu usia 50 gitu, maksudnya tua gitu loh. Paradigma saya sejak 8 tahun ngeran Bukalapak itu totally change Mbak. Kenapa? Karena di dunia digital ini ternyata justru saya menemui fakta bahwa semakin kita muda itu ternyata makin kompetitif ya di industri digital ini ya. Jadi kalau teman-teman usia muda jangan takut, justru malah makin kompetitif. Sekarang yang ketakutan justru kalau saya sekarang usianya 31, saya masih mulai merasa tua karena takut sama anak-anak muda yang kalau Mbak Nana tahu ya, yang bikin konten gila, pinter-pinter gitu loh, ya. Generasi muda sekarang. Jadi ya itu sih yang. Jadi tidak pernah terbayangkan akan sampai pada posisi ini ketika tidak pertama terbayangkan, memulai. tapi paradigma saya berubah. Ternyata yang dulu saya pikirin 2010 itu salah sama sekali gitu loh. Capital jadi nggak penting, terus kemudian experience jadi irrelevant lagi, terus kemudian keturunan jadi sedikit irrelevant karena dunia sudah berubah sangat cepat 8 tahun terakhir gitu. Jadi yang penting apa dong? Kalau capital nggak penting, keturunan nggak penting, experience nggak penting, apa yang penting? Yang penting adalah kerja keras dan kreativitas menurut saya. Jadi kalau teman-teman mau bikin bisnis itu menurut saya paling penting kerja keras gitu loh. Jadi enggak, kalau saya kasih contoh dong kerja keras tuh seperti apa, karena kemudian orang beda-beda nih merasa udah kerja keras tapi nggak kaya-kaya juga. Saya kasih contoh. Kalau saya investor nih ya, saya bayangin saya investor sekarang. Bukalapak sekarang juga terbuka, kita invest ke perusahaan. Yang kita lihat adalah anak muda yang dia tidak pernah memasukkan faktor finansial dalam dirinya. Contoh saya ketemu kemarin ada startup yang dia itu kantornya jelek banget Mbak. Kantornya jelek banget. Terus saya tanya, kamu gajinya gimana? Saya nggak digaji Mas. Wah hebat nih orang. Ini orang akan jadi orang besar menurut saya. Terus udah untung belum? Udah revenue-nya nih dibukain kayak gini. Wah gila ini, saya mau invest boleh nggak? Dia bilang nggak boleh. Saya mau keep ownership ini. Wah ini orang hebat. Jadi dia tanpa modal tapi kerja keras, komitmennya tinggi.
dan jalan gitu loh. Itulah yang dicari sama investor. Sekarang itu investor-investor mencari startup atau founders yang ciri-cirinya seperti itu. Dan bukan itu juga yang Mas Zaki rasa itu menjadi modal ketika kemudian akhirnya betul, Bukalapak betul. menjadi sebesar. Saya rasa Baik. kalau saya pakai kacamata investor saya dulu, mereka melihatnya akan seperti itu. Ini Zaki ini nggak digaji bisa jalan, terus kemudian kantornya jelek banget gitu lah. Mungkin Dulu jelek sama. banget ya Bukalapak kantornya? Iya, dulu kantornya kita kos-kosan. jadi Sekarang? iya, hal-hal sekarang alhamdulillah punya gedung sendiri. Wes. harus ada happy endingnya dong. Oke. Ya Baik. kira-kira perubahan paradigmanya itu sih yang saya alami sendiri selama 8 tahun running Bukalapak. Selanjutnya kita akan membahas tentang visi dan misi dari Bukalapak. Visi dari Bukalapak adalah untuk menjadi marketplace terbesar di Indonesia yang mampu mensejahterakan dan memberikan dukungan kepada pelaku bisnis individu kecil dan menengah. Kemudian misi dari Bukalapak adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan pelaku bisnis individu kecil dan menengah. Yang kedua, membuat platform yang menguntungkan untuk para stakeholder dan komunitas. Yang ketiga, memberikan rasa puas kepada customer dengan menyediakan berbagai macam produk unggulan dengan pelayanan yang terbaik. Dan yang keempat, menyebarkan semangat kewirausahaan untuk Indonesia yang lebih baik. Selanjutnya, ada salah satu unit usaha Bukalapak yang cukup diunggulkan, yaitu Mitra Bukalapak. Mitra Bukalapak adalah salah satu unit usaha Bukalapak yang memberikan kesempatan pada semua masyarakat Indonesia untuk bisa menjadi rekan usaha e-commerce terbesar di tanah air ini. Siapa saja yang bisa menjadi mitra, semua warga Indonesia bisa menjadi mitra tanpa adanya syarat khusus. Ini adalah Ibu Andika dan warungnya. Seperti jutaan pemilik warung lainnya, Ibu Andika menghadapi tantangan untuk mempertahankan usahanya. Tampilan warung yang apa adanya, keterbatasan ruang untuk menyimpan stok, kesulitan memutar uang, dan pembukuan yang masih manual menjadi masalah yang harus dihadapi. Berbekal harapan untuk memeratakan perekonomian di Indonesia, Mitra Bukalapak hadir untuk memberdayakan warung-warung di seluruh Indonesia. Lewat teknologi digital, kini pemilik warung bisa memesan stok dagangan secara grosir dengan proses pengiriman di hari yang sama. Mudah dan murah. Ada pula produk virtual sebagai sumber omset tambahan seperti tiket transportasi, pulsa dan paket data, bayar tagihan listrik dan air, iuran BPJS, dan masih banyak lagi. Selain itu, pelanggan bisa mengakses fitur warung terdekat dari aplikasi Bukalapak, sehingga tidak perlu berjalan jauh untuk belanja. Nah, yang terakhir ada cara-cara untuk belanja di Bukalapak. Hai, kamu suka belanja online? Udah pernah belanja di Bukalapak? Bukalapak merupakan situs jual beli online yang menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja. Caranya gampang banget. Pertama, kamu cukup login akun Bukalapak kamu. Kalau belum punya, kamu bisa klik daftar, isi biodata yang diminta, dan klik daftar. Kemudian, login akun kamu deh. Setelah login, kamu langsung bisa cari barang favorit melalui kolom pencarian, ketik keyword, dan enter. Pilih barang yang kamu inginkan, klik beli jika ingin langsung ke tahap selanjutnya, atau tambahkan ke keranjang. Akan ada jendela konfirmasi muncul. Jika kamu ingin melanjutkan pembayaran, klik lanjut ke pembayaran atau klik tanda silang untuk melanjutkan belanja. Setelah semua masuk ke keranjang belanja, klik icon keranjang di kanan atas. Jika belanjaan kamu lebih dari satu dan ingin membayar semuanya, centang tombol, pilih semua transaksi, kemudian klik bayar seluruh transaksi. Di halaman selanjutnya, kamu harus memasukkan atau memilih alamat pengiriman dan metode pengiriman. Klik lanjut. Pada halaman berikutnya, kamu harus memilih metode pembayaran yang diinginkan. Jika sudah memilih, klik lanjut. Setelah itu, kamu bisa membayar sesuai dengan jumlah tagihan. Selesai deh.
Jika kamu ingin melihat detail transaksi, klik menu transaksi. Di situ kamu bisa melihat proses pengiriman barangmu. Oh ya, jangan lupa melakukan konfirmasi kalau barang sudah sampai ya. Selamat belanja di Bukalapak! Cukup sekian dari aku. Oh ya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kewirausahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.